Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1465. Ayo kembali ke ibu kota. Kali ini kita akan meminjam kekuatan dari sekte obat-obatan kalian. Teguh sedari awal sudah memiliki ide. Nggak masalah. Katakan saja kalau memang membutuhkan bantuan dari sekte obat-obatan, ujar Sena yang langsung menyetujuinya. Rina pun bertanya, sayang, apakah kita pulang sekarang? Teguh menggelengkan kepalanya. Setelah kekacauan di Malajang mereda, kita perlu seseorang yang bisa dipercaya buat tetap tinggal dan mengatur segalanya agar situasi segera pulih. Tinggal di Malajang. Jarak di sini dengan kota Senggigi dan ibu kota cukup jauh. Biar aku saja. Sinta inisiatif berdiri dan berkata, dengan kemampuanku saat ini, asalkan bukan masalah besar, aku masih bisa mengatasinya. Saat ini, tidak banyak orang yang bisa diandalkan oleh Teguh. Sejak dipindahkan dari pasukan serigala, pergerakannya terlalu besar sehingga siapapun bisa dengan mudah menemukannya. Oleh karena itu, Teguh pun setuju. Kalau begitu, aku akan merepotkan kamu sementara waktu untuk mengambil kendali Malajang. Kalau terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Oke, aku mengerti. Sinta tidak banyak berbicara dan hanya mengangguk. Hanya saja, saat ini wajah Teguh yang terpantul di matanya terlihat sangat jelas. Setelah mengatur semuanya, sayang, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Rina. Teguh merenung sejenak, kemudian berkata, sekarang kita akan pergi ke kuil dewa. Di sana ada harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Yama. Juga terdapat si pemimpin misterius, Kawanda. Sinta yang hanyalah orang luar, tidak akan mampu mengurusi semua urusan di Malajang dengan baik. Kawanda adalah keturunan suci dari Malajang, dan juga memiliki reputasi yang tinggi di Malajang. Berkat bantuannya, Sinta bisa tampak lebih santai. Selain itu, Kawanda juga memiliki kekuatan lain yang dapat digunakan. Pegunungan Seribu di tepi air kolam. Saat pertama kali datang, Teguh terkena racun serangga legendaris dan dikejar oleh Dewa Perang Kedua. Kondisinya saat itu sangat memprihatinkan. Disinilah, Damar, Dewa Perang Pertama mati. Teguh kembali ke tempat asalnya. Kekuatannya sudah berubah drastis. Ayo jalan. Teguh terlebih dahulu menyelam ke dalam air. Dengan kepekaan alam bela diri sucinya, dia dengan cepat dapat menemukan pintu masuk. Setelah itu, pintu gerbang kuil itu muncul di hadapannya. Wush, wush. Baru saja melangkah masuk, penjaga kuil mendekati Teguh dengan garang. Siapa kamu? Di sini adalah tanah suci Malajang. Orang-orang yang tidak berkepentingan lebih baik pergi. Kedua penjaga itu tampak waspada. Ngung, Teguh mengerutkan keningnya. Tekanan yang kuat mengarah ke kedua penjaga tersebut. Seketika, kedua penjaga tiba-tiba merasa seperti sebuah gunung menekan tubuh mereka. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan kesulitan untuk bernapas. Ancaman seperti ini, kuat, tak tertandingi. Sebenarnya, ini adalah hasil dari Teguh yang menahan diri. Kedua penjaga tersebut saling memandang dan merasakan ketakutan. Pada saat ini, salah satu dari penjaga tersebut berlari ke dalam untuk melaporkan kejadian ini. Sementara satunya lagi tetap tinggal untuk mengawasi Teguh beserta rombongan yang ada di belakangnya, termasuk Rina. Setelah itu, seorang pria tua bergegas kemari. Tepat ketika Teguh datang untuk pertama kalinya, Kawanda mengajarkannya Sutra Hati Yama. Bab 1466. Kamu. Kawanda tampak terkejut. Dia dengan jelas mengenali Teguh. Merasakan kekuatan yang samar. Hanya dalam waktu yang singkat, Teguh sudah menjadi sekuat ini. Benar-benar mengejutkan. Ada pepatah kuno di Kotiong yang mengatakan, setelah berpisah sebentar, kita tetap harus saling menghargai. Kawanda menggelengkan kepalanya, lalu menghela napas dan berkata, dulu aku mencibir hal ini, tapi sekarang tampaknya ini benar-benar masuk akal. Entahlah. Ada perlu apa kamu datang kemari kali ini? Lihatlah formasi ini. Jika bukan karena Kawanda mengenali Teguh, Kawanda mungkin akan bertanya-tanya apakah seseorang datang untuk menyerang kuil Malajang. Aku datang untuk mengambil barang yang sama. Teguh mengeluarkan darah murni yang diubah oleh Raja Yama. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Yama. Raja Yama. Sepasang mata Kawanda membulat. Setelah melihat darah murni di dalam botol dengan jelas, Kawanda kemudian menggunakan ilmu rahasia untuk memastikannya lagi. Lalu, Kawanda langsung berlutut di hadapan Teguh. Bukan hanya dia. Semua orang di kuil itu pun berlutut. Bersujud memberi hormat.
Menghormati layaknya seorang dewa. Semoga Raja panjang umur, panjang umur, panjang umur. Raja Yama menciptakan aliran ilmu sihir, dan kuil ini adalah inti dari ilmu itu. Bisa dibilang bahwa Raja Yama adalah raja mereka. Setelah memberi hormat, Kawanda pun bangkit dan bertanya, Raja Serigala, aku bukannya ragu. Tapi masalah ini terlalu penting, jadi harus aku tanyakan. Dari mana tetesan darah murni Raja Yama ini? Kawanda terlihat sangat bersemangat. Teguh pun segera menceritakan kejadian tentang Raja Sihir Racun. Apalagi dia ingin meminta Kawanda untuk membantu Sinta. Cepat atau lambat, Teguh juga harus memberitahunya. Setelah mendengar cerita dari Teguh, Kawanda berkata dengan ekspresi yang rumit, Raja Sihir Racun punya bakat yang luar biasa dalam teknik serangga legendaris. Belum tentu dalam 100 tahun bisa melihat orang sepertinya. Juga pemimpin terbaik di kuil. Sayang sekali. Pakatnya yang luar biasa itu membuat Raja Sihir Racun jadi serakah. Pada akhirnya dia dibutakan oleh ambisinya, merugikan diri kondiri. Dan orang lain. Mendengar ceritanya, Teguh baru tahu bahwa Raja Sihir Racun mempunyai hubungan yang erat dengan kuil. Ikuti aku. Aku akan membawamu ke harta karun Raja Yama. Setelah mengatakannya, Kawanda masuk ke dalam. Jalanannya berbelok-belok. Akhirnya, Kawanda membawa rombongan Teguh ke depan sebuah gua. Kawanda dengan pelan berkata, berdasarkan catatan kuno, ribuan tahun yang lalu, semua peninggalan Raja Yama berada di dalam gua ini. Katanya, di dalam gua ini terdapat harta karun yang berharga. Kalau harta ini diletakkan di luar, akan banyak orang yang saling berebut dan terjadi pertumpahan darah. Tapi, gua ini disegel dengan kekuatan dewa yang besar oleh Raja Yama, orang biasa nggak akan bisa masuk. Teguh bergegas pergi. Dia sama sekali tidak peduli apakah dia mampu masuk ke dalam gua tersebut atau tidak. Seperti yang sudah diduga, saat mencapai posisi sekitar 10 langkah dari pintu gua, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang sangat kuat datang ke arahnya. Kekuatan itu bahkan lebih kuat dari tangga surga yang pertama dan tidak tertandingi. Jika memaksa masuk ke dalam, Teguh pasti tidak akan bisa masuk. Namun, tepat pada saat itu, darah murni Raja Yama memancarkan cahaya samar yang menutupi Teguh. Seketika, kekuatan yang begitu kuat tadi menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Wujud asli dari pintu gua pun muncul di hadapan Teguh. Teguh masuk dengan antusias. Dia sangat penasaran. Raja Yama, dia adalah sosok yang pernah menguasai Serenara dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Harta karun apa yang dia tinggalkan? Gua itu gelap dan datar. Tidak ada rintangan atau mekanisme yang apapun. Teguh terus menelusuri gua itu ke yang paling dalam. Di sana terdapat sebuah peti batu raksasa. Permukaan peti batu ini tertutup debu yang tebal. Bisa dibilang ada jejak bintik-bintik yang berbekas karena ditinggalkan bertahun-tahun. Teguh mengusap debunya dan mencoba membukanya. Namun, senjata ini sama saja dengan senjata Raja Penembus Formasi. Energi yang kuat melekat di atasnya, seperti menghilang tanpa bekas dan tidak bersuara sedikitpun. Bab 1467. Teguh mencoba membukanya dengan paksa. Kerak, kerak, akhirnya, tutup kotak batu itu berhasil dibuka setelah Teguh mencobanya dengan susah payah. Di dalamnya terdapat 2 cincin. Satu kiri dan satu kanan. Satu hitam dan satu putih. Di belakang kedua cincin, terdapat sebuah plakat batu yang diukir dengan karakter segel kuno di atasnya untuk menjelaskan kegunaan dari kedua cincin tersebut. Terdapat tulisan di balik cincin yang hitam. Ini adalah cincin penyimpan barang. Kelihatannya kecil, tapi ada sesuatu yang besar di dalamnya. Cukup untuk menyembunyikan banyak proses kultivasi, bahan, pil dan yang lainnya. Hanya perlu memikirkannya ketika ingin menggunakannya dan sudah bisa dikeluarkan. Cincin penyimpan barang telah menghapus pikiran spiritual aslinya. Cincin akan mengenali pemiliknya dan bisa digunakan kalau disentuh dengan jari. Ingat, tidak boleh menyimpan makhluk hidup di dalam cincin penyimpan barang ini. Teguh terpesona dengan cincin ini. Sebuah cincin kecil yang bisa menampung banyak benda. Ajaib sekali. Dia tidak sabar menyentuh cincin itu dengan jarinya. Swoosh! Sebuah perasaan yang sangat misterius muncul. Teguh merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyatu dengannya. Benar-benar cincin penyimpan barang. Kesadaran spiritual mengalir dari cincin penyimpan barang ke dalam pikiran Teguh, yang berisi semua informasi tentang cincin itu. Semua yang tersimpan di dalamnya saat ini adalah seluruh keterampilan Raja Yama. Proses kultivasi, cara berpikir, teknik melangkah,
Gerakan. Ada ratusan buku yang menumpuk seperti gunung. Semua metode tersusun dalam berbagai kategori. Teguh sungguh tidak bisa sabar. Raja Yama memang tidak tertandingi. Seluruh jerih payahnya ada di dalamnya. Teguh hanya perlu menguasai beberapa di antaranya, maka dalam waktu singkat, kemampuannya akan meningkat dengan pesat. Sekarang, kekuatan adalah kebenaran. Keberanian adalah kepercayaan diri. Nantinya, sudah tidak akan sulit menghadapi keluarga ahli bela diri kuno itu. Bisa dibilang, Teguh memiliki sumber daya yang cukup untuk melatih para master istana Raja Serigala. Tidak lama lagi, sekelompok pasukan yang kuat akan muncul. Teguh tidak sabar dan segera memakai cincin penyimpan barang di jarinya. Terasa sensasi dingin yang merambat saat cincinnya dipakai. Tidak berbeda dengan cincin biasanya. Lalu, pandangan Teguh mengarah ke cincin putih. Di balik cincin putih ini juga terdapat sebuah tulisan. Ini adalah cincin penyimpan energi. Cincin ini dapat menyimpan segala bentuk energi di dalamnya. Kelemahan cincin ini adalah sulit menyimpan kekuatan master alam bela diri yang terlalu lemah. Cincin penyimpan energi telah menghapus pikiran spiritual aslinya. Cincin akan mengenali pemiliknya dan bisa digunakan kalau disentuh dengan jari. Cincin penyimpan energi. Cincin ini tidak bisa menyimpan energi master alam bela diri. Itu berarti cincin ini dapat menyimpan energi alam tangga surga, bahkan energi alam keabadian. Teguh sudah tidak bisa menahan diri, dengan segera dia memakai cincinnya. Swoosh! Pada saat cincin itu disentuh, tiba-tiba muncul asap hijau dan membentuk bayangan Raja Yama. Benar-benar seberkas cahaya ilahi peninggalan Raja Yama. Orang beruntung. Cahaya ilahi ini dibuat oleh Raja Yama saat jatuh 1000 tahun yang lalu. Jadi, cahaya itu tidak mengenali Teguh, tetapi tetap memperhatikannya. Lumayan hebat, usiamu masih muda, tapi sudah sampai di tangga surga. Memang berbakat. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Dalam cincin penyimpan energi, terdapat dua bagian energi. Bagian hitam di sebelah kiri adalah energi ingatan. Di dalamnya menyimpan kenangan seumur hidupku, kecuali kenangan yang sengaja disembunyikan atau dihapus. Bab 1468. Teguh terkejut. Raja Yama, tidak berlebihan jika menyebut semua kenangan itu sebagai ensiklopedia yang mengetahui isi dunia dari zaman dulu sampai sekarang. Memang seperti kata pepatah, rumah yang terdapat orang tua di dalamnya, ibarat runah yang memiliki sebuah harta karun. Lagi pula, siapa yang bisa menolak untuk membawa kakek ini kemanapun? Teguh tidak sabar. Dia mengulur tangannya ke depan, bermaksud untuk menyatu dulu sebelum berbicara. Tunggu sebentar. Raja Yama menghentikan tindakan Teguh. Hei, ingatlah. Meskipun bagian energi ingatanku cuma sekadar kenangan, tapi orang biasa nggak akan mudah untuk menanggungnya. Kamu tergesa-gesa ingin bergabung. Merusak mentalmu dan menjadi idiot adalah akibat yang paling ringan. Paling buruk, ya, langsung mati. Untuk bergabung dengan sempurna, setidaknya kamu sudah mencapai tangga surga tingkat ke-9. Ingatlah ini. Teguh seketika terkejut saat mendengarnya. Perasaan ini, seperti melihat sebuah gunung harta karun di depan mata, tetapi tidak bisa menyentuhnya. Benar-benar membuat orang frustrasi. Raja Yama masih melanjutkan pembicaraannya. Bagian putih di sebelah kanan adalah cahaya ilahiku. Kalau menghadapi ancaman nyawa, energi ini dapat digunakan. Cahaya ilahiku akan membantumu. Walaupun hanya seberkas cahaya ilahi, itu sudah cukup untuk menghadapi sebagian besar bahaya. Kalau nggak berhasil, cahaya ini akan mengulur waktu agar kamu bisa melarikan diri tanpa mengancam nyawa. Hanya saja ada satu hal. Begitu digunakan, cahaya ilahi ini akan lenyap. Teguh pun bersemangat. Meskipun hanya bisa digunakan sekali saja, tetapi sudah pasti ini adalah jimat pelindung nyawa. Bisa dikatakan, saat ini Raja Yama yang sudah mencapai tingkat kultivasi tahap akhir ini adalah yang paling hebat. Teguh akan mengingatnya. Jika tidak terkena ancaman nyawa, dia tidak akan menggunakannya. Sudah selesai. Aku sudah menjelaskan semuanya. Raja Yama menatap Teguh dan berkata, orang beruntung, karena kamu bisa mendapatkan cahaya ilahiku untuk sampai ke tempat ini, kamu pasti orang yang cocok denganku. Semoga kamu nggak menyalahgunakan benda-benda ini. Lakukanlah yang terbaik. Setelah mengatakan hal tersebut, cahaya ilahi itu berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya kecil dan kembali ke bagian energi putih di sebelah kanan. Terima kasih banyak. Teguh berterima kasih pada kotak batu itu.
Semua peninggalan Raja Yama cukup untuk membantu Teguh meningkatkan kemampuannya dalam waktu singkat. Perjalanan ke Malajang kali ini tidak sia-sia. Teguh mengenakan dua cincin, berbalik dan berjalan keluar gua. Brak, saat Teguh berjalan pergi, peti batu ini berubah menjadi setumpuk debu karena sudah menyelesaikan tugasnya. Di luar gua, sayang, akhirnya kamu keluar juga. Rina yang melihat Teguh keluar pun segera menyambutnya. Harta karun apa yang ditinggalkan oleh Raja Yama? Tanya Rina penasaran. Mata Sena, Sinta, Kawanda dan yang lainnya membulat. Mereka juga ingin mendengarnya. Bukan hal penting. Teguh menggelengkan kepalanya, dan menunjukkan tangannya kepada semua orang. Hanya 2 buah cincin saja. 2 buah cincin. Rina tidak bertanya lagi. Ekspresi wajah Kawanda berubah saat melihat kedua cincin tersebut. Peninggalan Raja Yama. Tidak biasa, pasti adalah harta karun yang tak ternilai. Bab 1469. Kebetulan sekali, Teguh teringat dengan urusan pengelolaan Malajang. Dia pun berjalan mendekati Kawanda. Pak Kawanda, sekarang Raja Sihir Racun sudah mati. Tapi Malajang masih dilanda perang dan masih banyak yang perlu diperbaiki. Jangan biarkan wilayah ini terbengkalai hanya karena kematian Raja Sihir Racun. Jadi, aku ingin memintamu untuk memimpin kuil dewa dan bekerja sama dengan Sinta mengelola Malajang agar Malajang kembali teratur dan makmur, ujar Teguh dengan tulus. Kawanda menjilat bibirnya dan tersenyum sembari berkata, bukannya nggak bisa. Tapi ada syaratnya. Syarat? Teguh tidak terkejut dan berkata. Bilang saja, apa syaratnya? Kawanda menunjuk cincin yang dipakai Teguh dan berkata, berikan salah satu cincin peninggalan Raja Yama padaku. Memang masuk akal jika dia meminta salah satu dari kedua cincin ini. Teguh belum menjawab. Rina tidak bisa menahan diri dan mengumpat, dasar pria tua sialan, kamu terlalu serakah. Suamiku berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta Raja Yama dan kamu dengan gampang meminta salah satunya. Sudah. Teguh memotong perkataan Rina dan berkata pada Kawanda, akan kuberikan. Raja Yama meninggalkan beberapa ilmu yang dia kuasai di masa lalu. Setelah aku menguasainya, aku akan memilih ilmu mana yang tepat dan mengajarimu. Waktu itu, jika bukan karena Kawanda, Teguh mungkin sudah mati karena racun serangga legendaris milik Dewa Perang Kedua. Apalagi, kuil ini adalah keturunan langsung dari Raja Yama. Mengajarinya beberapa ilmu tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, sebelum aku menguasai ilmu-ilmu ini, kamu harus membantu Sinta mengelola Malajang Barat Daya dengan baik. Kawanda yang mendengar Teguh menyetujuinya pun segera berkata, nggak masalah. Tapi, gimana kamu bisa menjamin kalau kamu pasti akan mengajariku? Teguh mengangkat tangannya dan bersumpah, aku bersumpah atas nama Raja Serigala. Asalkan kamu membantu Sinta mengelola Malajang dengan baik, aku pasti akan mengajarimu semua ilmu Raja Yama. Kalau aku melanggarnya, aku akan dihukum oleh langit. Kawanda yang melihat Teguh bersumpah langsung tersenyum. Senyumannya tampak cerah seperti bunga krisan yang bermekaran. Dengan adanya sumpah dari Raja Serigala, aku merasa tenang. Aku akan mengumpulkan semua anggota kuil. Sampai di sini. Semua urusan di Malajang telah diatur dengan baik. Ibu kota. Beberapa jam kemudian, Teguh membawa Rina dan Sena kembali secara rahasia. Kota terlarang. Teguh menghindari semua pengawal dan langsung menemui Kaisar di ruang kerja. Adik, Teja terkejut saat melihat Teguh dan tanpa sadar bertanya, bukannya kamu pergi ke Malajang untuk menghadapi Raja Sihir Racun? Teja tidak menyangka sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, Raja Sihir Racun sudah mati. Kak, aku punya sebuah rencana. Teguh tidak menceritakan apapun mengenai Raja Sihir Racun. Teguh khawatir bahwa ada mata-mata dari keluarga ahli bela diri kuno di sekitar Teja yang akan membocorkan rahasia. Rencana apa? Bilang padaku. Teguh memicingkan matanya. Tatapan matanya terlihat membara. Aku ingin menggunakan kekuatan petir untuk menghancurkan keluarga ahli bela diri kuno yang seperti lumut pada dinding itu. Wajah Teja berubah muram saat mendengar perkataan Teguh. Keluarga ahli bela diri kuno. Posisi yang sama dengan para bangsawan dan Kasim pada zaman dahulu. Mereka telah berakar kuat di Serenara, sudah lama terjun ke berbagai bidang dan memiliki pengaruh yang signifikan di setiap sektor. Jika bertindak tanpa pertimbangan, sekali berita ini bocor, pasti akan menimbulkan reaksi yang kuat. Teja berkata dengan serius, Dik, masalah ini berisiko besar. Apa kamu sudah memikirkannya dengan baik? Aku sangat yakin. Teguh menatap Teja dengan penuh keyakinan. Teja terkejut,
lalu bertanya, "Jadi, apa rencanamu?" Teguh tersenyum sinis. Langkah pertama, mencabut semua fondasi keluarga ahli bela diri kuno di Serenara. Untuk melenyapkan keluarga ahli bela diri kuno, kita harus memotong batangnya lebih dulu, membakar cabang dan daunnya, kemudian gali akarnya. Bab 1470. Mendengar perkataan Teguh, Teja terkejut dan bola matanya langsung mengecil. Mencabut semua fondasi keluarga ahli bela diri kuno sama saja dengan terjadi gempa bumi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hal itu akan memengaruhi seluruh Serenara. Selama beberapa tahun terakhir ini, fondasi keluarga ahli bela diri kuno telah lama menyebar ke seluruh Serenara, bahkan sudah merambah lebih dalam ke semua lapisan masyarakat. Dunia bisnis, dunia politik, dunia militer. Di mana ada manusia, maka disitulah ada bayangan keluarga ahli bela diri kuno. Teguh memintanya untuk mencabut fondasi keluarga ahli bela diri kuno. Ini adalah pembersihan besar-besaran di Serenara. Ini jelas merupakan tindakan besar yang belum pernah terjadi selama 1 abad. Adik, Teja mengambil napas dalam-dalam dan menatap tajam Teguh, lalu bertanya dengan serius, apa kamu benar-benar akan melakukannya? Tentu saja, cuma dengan mencabut taring yang beracun itu satu persatu sesegera mungkin, kemudian menenangkan bagian dalam dengan kekuatan petir, kita dapat menstabilkan situasi Serenara secara keseluruhan dan mencegah orang lain memanfaatkan kita. Teja terdiam. Dia tahu lebih banyak tentang keluarga ahli bela diri kuno Tu. Dan betapa hebatnya mereka daripada Teguh. Semuanya akan baik-baik saja jika diurus dengan baik. Separah-parahnya, paling hanya sakit sesaat saja. Asalkan bisa pulih kembali, masa depan Serenara pasti cerah. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, ditambah lagi dengan kekacauan yang disebabkan oleh Raja Sihir Racun di Malajang Barat Daya, maka benar-benar akan menjadi masalah hidup dan mati. Teja kembali menatap Teguh. Adiknya ini tidak pernah gagal dan selalu memiliki strategi yang tidak terduga. Mengapa Teguh tiba-tiba yakin dengan keputusannya setelah kembali dari Malajang? Mungkinkah? Teja menduga pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga membuat Teguh begitu yakin. Oke, kalau begitu. Teja menggertakkan giginya dan setuju. Kapan kamu akan mulai? Dia mempercayai Teguh sepenuhnya. Jadi, lakukan saja. Kak, kamu nggak perlu ikut campur dalam masalah ini. Teguh tersenyum dengan tenang dan berkata, berikan daftar keluarga ahli bela diri kuno yang terlibat dalam pemerintahan padaku agar kamu nggak menjadi incaran mereka dan mencegah informasinya bocor. Oke, Teja pun mengerti mengapa Teguh datang menemuinya diam-diam. Supaya terjamin kerahasiaannya. Setelah itu, Teja menekan sebuah mekanisme. Lukisan yang ada di dinding pun bergeser dan memperlihatkan sebuah kompartemen gelap. Saat dia membuka kompartemen itu, sebuah kotak kayu terletak di dalamnya. Ini adalah fondasi keluarga ahli bela diri kuno di istana. 2 hari yang lalu, aku baru saja mengumpulkannya. Aku sudah memeriksanya satu persatu dan nggak ada yang salah. Teguh membuka daftar itu dan melihatnya. Astaga, keluarga ahli bela diri kuno itu benar-benar ada di mana-mana dan tersebar luas. Menteri dan penasehat di istana saja sudah berjumlah lebih dari 80 orang. Masing-masing dari mereka memegang kekuasaan dan memiliki pengaruh yang besar. Selain itu, terdapat lebih dari 60 tokoh terkemuka di semua lapisan masyarakat. Totalnya lebih dari 150 orang. Perlu diketahui, mereka semua ditempatkan di satu tempat. Setiap orang memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat mengendalikan segalanya. Dapat dibayangkan, kekuasaan yang besar dari keluarga ahli bela diri kuno, pengaruh yang besar, juga ambisi yang besar. Oke, Teguh menyimpan daftar nama tersebut dan memberi instruksi, Kak, anggap saja aku nggak pernah datang hari ini. Bersikaplah seperti biasa dan jangan tunjukkan perisaimu. Tenang saja, itu sudah pasti. Pangkalan pasukan serigala. Teguh keluar dari istana dan langsung datang ke sana. Kak Teguh, Raja Serigala, bayangan, elang hitam dan lainnya langsung bersemangat saat melihatnya. Teguh ikut tersenyum. Bayangan, apa kabar? Kalian gak bolos latihan selama periode waktu ini, kan? Teguh menepuk bahu bayangan dengan keras. Cerita bersambung.